sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 4 yang berbunyi selesaikan persamaan Diopantin linear 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076 dengan teorema 3.19 pada buku Cauchy. Penyelesaiannya pada teorema 8.2 yang Ibu berikan di classroom dalam PDF, persamaan Diopantin AX plus BY sama dengan C mempunyai penyelesaian jika FPB dari koefisien-koefisiennya habis membagi konstanta. Nah, di sini dalam kasus ini koefisiennya A sama dengan 1076, B-nya sama dengan 2076 dan C-nya sama dengan 3076. Dengan 1076 dan 2076 habis membagi 3076. Di sini FPB dari 1076 dan 2076 sama dengan 4. Saya mencari FPB ini menggunakan algoritma pembagian yang caranya seperti ini. Nah, setelah itu 4 habis membagi 3076 karena 3076 sama dengan K dikali 4 dengan K sama dengan 3076 elemen bilangan bulat, sehingga 4 sama dengan 76 dikurang 6 kali 12. Ini saya dapatkan dari sini karena 76 sama dengan 6 kali 12 tambah 4 bisa saya tuliskan atau bisa kita dapatkan persamaannya, yaitu 4 sama dengan 76 dikurang 6 kali 12. Setelah itu kenapa saya harus mencari seperti ini? Karena tadi kita mempunyai persamaan linear Diopantin dengan koefisien A sama dengan 1076 dan B sama dengan 2076. Maka kita harus mencari berapa X dan Y dengan koefisien-koefisien tersebut. Sehingga saya harus mencarinya menggunakan gini penyelesaiannya. 76 saya ubah dengan ini. Di sini 76 sama dengan 1076 dikurang dengan 1 dikali 1000 dan dikurang 1000 dikurang ini saya kali masuk 12 ini dari tadi saya ubah dari sini 12 sama dengan 1000 dikurang 13 kali 76. Selanjutnya begini sampai di sini. Nah, di sini saya kenapa dikali 769 karena supaya bisa seperti pada persamaan Diopantin koefisien C-nya untuk ini. Nah, di sini kita telah mendapatkan persamaan 1. Dari persamaan 1, maka diperoleh penyelesaian dari persamaan Diopantin linear 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076 adalah X0 sama dengan minus 65.365 dan Y0 sama dengan 126.116 atau X0, Y0 sama dengan minus 65.365,126.116. Maka penyelesaian umum dari persamaan Diopantin menggunakan teorema 3.19 pada persamaan 1076X ditambah 2076Y sama dengan 3076 adalah X sama dengan minus 65.365 ditambah dengan 269 dikali K. Kenapa 269? Di sini
menggunakan rumus pada teorema 3.19, ya koefisien A dibagi dengan FPB dari 1076 dan 2076, yaitu 1076 dibagi dengan 4 menghasilkan 269, dan Y juga sama dengan 126.116 dikurang dengan 519 dikali K. Kenapa 519? Sama kayak yang tadi di X yang 269, di sini B dibagi dengan FPB dari 1076 dan 2076. Koefisien B yaitu 2076 membagi dengan FPB dari koefisien 1076 dan 2076 yaitu 4. Jadi hasilnya yaitu 519 untuk setiap K elemen bilangan bulat. Selanjutnya nomor 21. Dari sekeranjang mangga, Raja mengambil 1/6. Ratu mengambil 1/5 dari sisanya. 3 pangeran 1/4, 1/3, dan 1/2 dari yang tersisa. Serta anak bungsu mengambil 3 buah mangga yang tersisa. Berapa jumlah mangga yang ada di keranjang mangga? Penyelesaiannya, kita misalkan X sama dengan jumlah semua tumpukan mangga. Diketahui Raja mengambil 1/6 dari tumpukan mangga, yaitu sama dengan 1/6 X. Untuk mencari sisa mangga pada tumpukan mangga, maka dapat dicari dengan X dikurang 1/6 X, sama dengan 5/6 X. 5/6 X merupakan sisa dari tumpukan mangga. Lalu Ratu mengambil 1/5 dari sisa, yaitu berarti 5/6 X dikurang 1/5 dikali 5/6 X sama dengan 5/6 X dikurang 1/6 X sama dengan 4/6 X. Kemudian pangeran pertama mengambil 1/4 dari sisa. Nah, sama dengan 4/6 X dikurang 1/4 dikali 4/6 X sama dengan 4/6 X dikurang 1/6 X sama dengan 3/6 X. Pangeran kedua mengambil 1/3 dari sisa, sama dengan 3/6 X dikurang 1/3 dikali 3/6 X sama dengan 3/6 X dikurang 1/6 X sama dengan 2/6 X. Lalu pangeran ketiga mengambil 1/2 dari sisa, sama dengan 2/6 X dikurang 1/2 dikali 2/6 X sama dengan 2/6 X dikurang 1/6 X sama dengan 1/6 X. Dan terakhir anak bungsu mengambil 3 mangga yang tersisa. Nah, di sini berarti 3 anak bungsu mendapat yang terakhir sisanya 3, berarti 1/6 X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 dikali 6, X sama dengan 18. Jadi banyak mangga yang ada di keranjang awalnya adalah 18 buah. Selanjutnya nomor 22. Total biaya 9 jeruk dan 7 apel kayu harum adalah 107 koin. Biaya 7 jeruk dan 9 apel kayu harum adalah 101 koin. Tentukan biaya 1 jeruk dan 1 apel kayu harum. Di sini kita peroleh penyelesaiannya ialah diketahui total biaya 9 jeruk dan 7 apel kayu harum adalah 107 koin. Total biaya 7 jeruk dan 9 apel kayu harum adalah 101 koin. Dengan di sini ditanya ialah tentukan biaya 1 jeruk dan 1 apel kayu harum. Nah, pertama-tama ialah kita harus memisalkan X sebagai biaya 1 jeruk dan Y adalah biaya 1 apel kayu harum. Sehingga dari kalimat tersebut kita peroleh dan nyatakan dalam bentuk persamaan dan didapat 9X
ditambah 7Y sama dengan 107, persamaan pertama. Dan 7X ditambah 9Y sama dengan 101, persamaan kedua. Penyelesaiannya ialah yang pertama dengan mengeliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Diperoleh 7X tambah 9Y sama dengan 101 dan 9X ditambah 7Y sama dengan 107. Ini dikali 9 dan ini dikali 7. Tujuannya agar X-nya bernilai sama. Sehingga didapat ini sama dengan 63X ditambah 81Y sama dengan 909. Dan 63X ditambah 49Y sama dengan 749. Kedua persamaan ini kita kurangi diperoleh 32Y sama dengan 160. Kedua ruas kita bagi dengan 35, sehingga didapat Y sama dengan 5. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan Y, kita lanjut dengan mensubstitusikan ke persamaan pertama. Persamaan pertama ialah 9X ditambah 7Y sama dengan 107. Substitusikan nilai Y ke dalam persamaan tersebut. Jadi, 9X ditambah 7 dikali 5 sama dengan 107. 7 dikali 5 sama dengan 35, sehingga diperoleh 9X tambah 35 sama dengan 107. Kedua ruas dikurangi 35, sehingga didapatkan 9X sama dengan 107 dikurang 35. 9X sama dengan 72. Kedua ruas kita bagikan dengan 9, sehingga diperoleh X sama dengan 8. Nah, di sini kita dapat kesimpulan, jadi biaya 1 jeruk dan 1 apel kayu harum adalah 8 dan 5. Selanjutnya nomor 24. Suatu celengan berisi nikel dan uang receh dengan total nilai $3,15. Tentukan kemungkinan jumlah receh dan nikel. Penyelesaiannya, diketahui total nilai receh dan nikel ialah $3,15. Nah, di sini kita dapat nilai receh itu sama dengan $0,10 dan nilai nikel itu sama dengan $0,05. Ditanya, kemungkinan jumlah receh dan nikel. Jawabnya, cara pertama yang harus kita lakukan ialah memisalkan X sebagai jumlah receh dan Y sebagai jumlah nikel. Selanjutnya, jika celengan memiliki satu receh, maka, nah di sini kita nyatakan kalimat ini ke dalam bentuk persamaan. Sehingga diperoleh nilai nikel ditambah X dikali nilai receh sama dengan total nilai receh dan nikel. Di sini kedua ruas kita kurangi dengan 0,05 diperoleh X dikali 0,10 sama dengan 3,10. Kedua ruas kita kurangi dengan 0,10. Kedua ruas kita bagi dengan 0,10 sehingga diperoleh X sama dengan 31. Selanjutnya, untuk mencari jumlah nikel, kita lakukan sama persis dengan cara tersebut. Jadi, jika celengan memiliki satu nikel, maka Y dikali nilai nikel ditambah nilai receh sama dengan total nilai receh dan nikel. Sehingga diperoleh Y kali 0,05 sama dengan 3,05. Kedua ruas dikurangi dengan 0,10. Hasilnya seperti ini. Sehingga kedua ruas ini selanjutnya dibagi dengan 0,05 diperoleh Y sama dengan 61. Nah, di sini kita peroleh kesimpulannya ialah jadi kemungkinan jumlah receh dan nikel adalah 31 dan 61.